Tadinya saya mau ke Samosir, ya, karena memang agak kurang enak badan, saya tidak mau paksakan. Bahkan tadinya mau kemari, saya sebetulnya setengah hati. Tetapi saya selalu ingat perkataan Rasul Paulus, baik atau tidak baik waktumu, keadaanmu, tetap berapi-api, tetap layanilah Tuhan. Itu sering saya diperhadapkan dalam kondisi semacam itu. Tetapi karena Samosir ini terlalu jauh, jalan malam, memang sebelumnya saya pun sudah terlalu capek. Pulang dari Tarutung juga, dari Toba, dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin malam pulang. Sampai Cukuran pun sampai sekarang nggak sampai Cukuran, biasanya bersih ini. Bapak saya tahu ini. Tapi begitulah, saya tidak mempersiapkan secara kedagingan bagaimana mau melayani Tuhan. Terkadang pakaian saya pun tidak sempat setrika lagi, ya sudahlah, apa adanya. Bukan berarti saya tidak menghargai Tuhan di dalam penampilan. Tadi kita sudah dibawa dalam perenungan masalah doa. Jadi saya semakin hari semakin sadar untuk berbicara tentang doa kepada orang-orang yang saya layani. Dan saya pribadi tidak pernah mengkultuskan cara saya berdoa harus mereka ikuti. Tetapi saya tanamkan, apabila saya berdoa, bukanlah doa yang sudah terkonsep, bukanlah sudah doa yang sudah tersusun. Karena selalu saya praktekkan, kalau manusia sama manusia berbicara begitu bebas, sama dengan kita di sini bebas berbicara, tidak terkonsep. Kenapa sama Tuhan itu berbicara terkonsep dia? Dan saya tidak menghakimi orang yang melakukan itu. Cuma saya bertanya, seperti apa yang saya katakan, mengapa dalam satu rumah, katakanlah di penjara ini, pembicaraan hari ini sudah dikonsep dulu kemarin, atau sebelum berbicara satu sama lain sudah ditulis dulu atau diingat, ditulis atau diingat. Namun kepada Tuhan kenapa harus ditulis dulu baru diingat? Termasuk doa yang diajarkan oleh Yesus tatkala dia sebagai manusia biasa sebelum dia mati, bangkit dan naik ke surga. Diajari, jika engkau berdoa katakanlah demikian, katanya. Lantas banyak orang sampai sekarang kalau berdoa hanya itu aja disebutnya. Yang disebutnya doa Bapa kami. Mau makan itu juga, mau berangkat itu juga, mau kerja itu juga, tanpa ditambah satu kata pun. Lantas saya katakan tidak salah. Saya tidak berani mengatakan salah. Sampai mungkin kalau dia hanyut nanti doa Bapa kami yang di surga sampai selesai. Itu pula. Jadi saya enggak mengatakan itu salah doa, tetapi saya berani mengatakan Tuhan lebih suka kalau kita berdoa apa yang datang kepada jiwa dan batin kita pada saat itu. Bukan soal panjangnya dan pendeknya, tapi selalu dipersoalkan orang soal panjangnya doa. Sebetulnya 2 jam pun berdoa nggak salah, asal jangan bertele-tele. Itulah yang disebut doa syafaat. Ya, kita berdoa semua suku-suku, nggak salah semua suku. Berapa banyak suku di Indonesia? Misalnya doa syafaat, bisa 2 jam kan? Batak aja 7 sub-sukunya berdoa untuk Batak Karo, Batak Simalungun ini, udah panjang kali itu. Artinya lah dulu kalau doa syafaat memang biasanya itu panjang karena semua didoakan. Sampai presiden yang masih hidup, Megawati dan sebagainya, kita doakan. Jadi yang menjadi salah bertele-tele. Artinya bertele-tele berulang-ulang. Seperti Tuhan itu tidak mendengar. Dan itu pun saya nggak berani mengatakan salah.
Ya sudahlah, kalau memang rohnya mengulang lagi doa yang disebutnya, waduh silakan aja lah. Tetapi sebagai manusia memang kita membosankan kalau bolak-balik sampai 3 kali terkadang. Sampai 3 kali terkadang diulang lagi. Jadi memang kalau prinsip berdoa cuma saya imani, ya. Saya imani, saya tidak paksakan kepada orang lain. Ya, apa yang datang kepada pikiran dan jiwa dan batinmu bersama rohmu, itulah katakan. Sehingga terkadang saya berdoa itu memulainya berbeda dari sebelumnya, menutup juga agak berbeda. Jadi kalau dilihat rekaman daripada apa doa saya, ya memang berbeda-beda, tidak selalu terbingkai dengan tertentu harus demikian. Dan saya pun tidak menghakimi orang untuk mengatakan salah kalau dia berdoa harus terbingkai dulu dari awal sampai Z dan sebagainya. Dan tidak setiap saya berdoa minta pengampunan dosa. Ada yang bilang harus setiap berdoa minta pengampunan dosa. Jadi kalau saya kembalikan kepada iman saya, terkadang saya tidak dalam doa itu tidak meminta pengampunan dosa. Ya, terkadang minta pengampunan dosa dan sebagainya. Itulah kesaksian saya. Tetapi yang pasti saya tidak pernah mengingat doa untuk dikonsep untuk dan sebagainya, apalagi dibaca seperti ini. Bahkan berani saya mengatakan udah jadi mantra itu. Doamu kau baca, kau kantongi, pada saat nanti kau jalan kau baca juga doa itu. Jadi kembali kepada orang, kalau meyakini itu ya Tuhanlah yang tahu. Kekuatan daripada doa itu. Ya saya pun tidak berani menghakimi bahwa doa yang dikantongi dibaca berulang-ulang tidak mempunyai kekuatan. Saya tidak berani mengatakan itu. Jadi saya bersyukur kalau tadi kita merenungkan soal doa. Cuma dalam Alkitab ini cuma satu ayat tertulis di dalam Markus 11:24, jika engkau meminta dan berdoa, percayalah engkau sudah menerimanya. Jadi dalam bahasa manusia seolah-olah memang kita sudah menerima. Nah ini di berbagai gereja tidak memakai cara berdoa semacam ini. Di gereja tertentu harus. Nah ini harus kau percaya engkau sudah, makanya Tuhan memberikan itu kepada, memang itu dikatakan. Maka Tuhan akan memberikannya apa yang kau mohonkan. Jadi betul juga dalam hati saya. Tatkala Raja Daud diperhadapkan kepada siapa itu, Goliat ya. Karena engkau sudah menghina Tuhanku, karena aku datang dalam nama Tuhanku, engkau menghina aku berarti engkau sudah menghina Tuhanku, maka saat ini juga nyawamu akan diberikan ke tanganku. Betul juga. Itu doa dia. Spontan dikatakan itu. Maka saat ini juga nyawamu akan diberikan ke tanganku. Nah ini. Jadi inilah doa sebetulnya. Tidak semua orang bisa berdoa semacam itu. Akhirnya dia menang. Secara manusia Goliat pasti menanglah melawan Daud. Daud hanya cambuk dan ketapel. 5 pelurunya batu kerikil. Goliat tembikar semua. Pakai apa lagi? Pakai perisai lagi. Kepalanya pakai ketopong. Kakinya juga dibungkus dengan logam dan semuanya. Tidak gampang membunuh Goliat. Ya, tetapi itulah kekuatan doa yang dia percaya. Karena engkau sudah menghina Tuhanku, maka saat ini juga nyawamu diberikan ke tanganku. Dia maju berperang. Dia memperolok-olok keluarganya. Kalian mundur saja, pulang saja. Dan keluarga, ngapain kau maju sendiri? Tidak. Itulah kekuatan doa. Ya, walaupun dia tidak berdoa seperti kita biasa berdoa begini, tidak. Tapi dalam Alkitab dia tidak disebut dia berlutut. Di dalam Alkitab dia tidak sebut angkat tangan dan sebagainya. Cuma dalam Alkitab jelas perkataannya, karena engkau sudah menghina Tuhanku, maka saat ini juga nyawamu akan diberikan ke tanganku. Betul. Dan kesaksian saya masalah berdoa, tatkala juga memperhatikan kejadian yang kemasukan roh. Nah, kemasukan roh, ya memang
pada saat saya mau masuk ke pelayanan itu, tunggu saya terpanggil, tunggu saya merasa bahwa saya siap. Jadi berapa kali saya masuk dalam dua seperti itu, saya tidak gegabah langsung, ya, karena saya tahu siapa yang mau saya lawan gitu. Jadi selama belum ada digerakkan oleh Roh itu sendiri, saya tidak masuk dalam pelayanan. Tetapi kalau saya lihat begitu ada panggilan dan jelas saya dengar panggilan itu bukan dengan telinga saya agar saya masuk dalam dua, betul juga. Roh itu berbicara sama saya, roh jahat itu. Saya juga berkomunikasi dengan dia. Sedangkan orang-orang, ya saya tidak mengatakan orang-orang yang berdoa itu orang berdosa, saya orang suci, tidak. Tapi orang-orang yang berdoa sebelumnya, dia tidak bisa menggugah roh jahat yang ada pada orang itu. Pada saat saya berdoa kepada dia, ada komunikasi roh jahat yang kerasukan itu. Roh yang kerasukan itu yang masuk dalam tubuhnya itu. Boleh saya berkomunikasi dengan dia. Dan boleh saya usir dalam nama Yesus. Dan orang yang kerasukan itu bisa bergerak yang tadinya ya seperti orang mati. Jadi saya lihat itu. Jadi karena saya sudah merasakan bagaimana saya dalam pelayanan seperti itu, semakin yakinlah saya. Rupanya berdoa ini bukan hanya dengan otak kita sendiri, kemauan kita, tapi kita tunggu, bersabar kita menunggu panggilannya. Ya, bersabar, saya bersabar. Itu bukan sekali dua kali saya lakukan. Dan terkadang orang juga berpuasa dulu. Ya, sebelum masuk dalam ini, misalnya besok atau lusa dia masuk dalam pelayanan seperti itu, puasa dulu di hari ini, ya saya tidak katakan salah. Ya. Tapi kalau dikatakan harus, ya dialah itu harus berpuasa, silakanlah. Ya, kalau saya, ya kalau selama Tuhan itu ada pada saya dan Tuhan itu sudah memanggil saya masuk ke sana, ya saya tidak usah berpuasa. Jadi untuk mengatakan harus dan tidak, yaitu kembali kepada iman seseorang lah. Namun sebelum saya masuk dalam pelayanan itu, saya harus terlebih dahulu merasakan saya sudah dipanggil nggak masuk dalam pelayanan. Kalau tidak, saya nggak mau. Saya tidak mau. Jadi masing-masing kita kalau berdoa ini kembali kepada pribadi masing-masing. Kita kembali lagi bagaimana benteng Jericho dikalahkan oleh orang Israel yang begitu sedikit orangnya. Mereka hanya mendengar suara Tuhan. Ya, kalau kekuatan mereka tidak akan bisa menjemolkan benteng Jericho. Tapi suara Tuhan datang kepada Yosua. Suruhlah mereka mengelilingi tembok itu. Setelah mengelilingi tembok itu, ya, disuruhlah mereka membawa bunyi-bunyian untuk dipukul. Kelilingi dan pukullah sambil mengelilingi tembok itu. Akhirnya musuhnya berperang sendiri kepada satu sama lain. Orang Israel tinggal mukul-mukul gendang-gendang itu. Nah, inilah kekuatan doa, artinya suara itu jelas didengar oleh pemimpin Israel pada saat itu mengalahkan tembok Jericho. Jadi kembali kepada orang kalau berdoa harus begini, ya iyalah itu. Tetapi kalau saya mengajarkan harus begini, ya saya nggak berani. Cuma saya mengajarkan, janganlah engkau berdoa apa yang sudah kau tulis, apa yang sudah kau konsep, tetapi berbicaralah bebas kepada Tuhanmu seperti engkau bebas berbicara kepada satu sama lain. Ini yang sering saya katakan kalau berdoa. Dalam hal-hal metode harus bagaimana begini, saya tidak pernah mengajarkan itu. Saya tidak berani mengatakan itu. Terkadang saya pun berdoa begini, terkadang pun saya begini, ya terkadang juga saya begini. Jadi tergantung bagaimana saya digerakkan. Terkadang saya berdoa memegang kepala orang, memegang pundaknya, kadang memegang dadanya kalau laki-laki begitu. Ya, jadi terkadang bagaimana digerakkan pada saat itu kalau mendoakan seseorang. Terkadang saya suruh jongkok, terkadang saya suruh berdiri saja. Jadi kalau saya perhatikan tidak satu konsep harus seperti ini. Termasuk perjamuan kudus. Kata-katanya itu tidak saya konsep harus begini dari A sampai Z. Perjamuan kudus ya sudah. Apa yang dikatakan Yesus, itulah yang kita ulang-ulangi. Yang tidak jauh daripada itu, kita kasih dia makan roti, kita kasih dia minum anggur. Jadi kalau gereja mengatakan harus begini, ya gereja lah itu. Ya, mereka sudah konsep. Kalau saya tidak. Karena saya dalam pelayanan saya tidak membawa konsep gereja. Tapi bagaimana Tuhan menggerakkan saya. Terkadang anggur itu juga tidak harus anggur. Mencari anggur tidak gampang. Tetapi yang mendekati anggur ya sudah. Anggaplah itu anggur.
Dan roti pun tidak harus yang seperti ini. Kalau gereja sekarang ini sudah lempengan putih, ya tidak harus seperti itu. Tapi kalau saya katakan harus roti seperti ini, saya sudah berdosa. Saya cari dah roti yang bagaimana praktis untuk mencabik-cabiknya. Jadi itu termasuk doa juga dalam pelayanan saya. Jadi ada yang bilang mengatakan harus dipotong-potong dulu. Ya, jangan pakai harus. Ya bagaimana saya harus mencabik-cabiknya? Ya tidak ada menjadi salah di situ. Jadi kembali masalah doa juga. Ya saya ingat juga bagaimana itu apa namanya kolam Bethesda kan, yang ada cerita di situ. Apabila kolam itu bergelombang, maka orang pertama masuk ke kolam itu sakit apapun akan sembuh. Ini juga doa ini. Ini juga doa, artinya kita percaya bahwa kalau kita masuk ke dalam kolam Bethesda itu pada saat bergelombang, ya kekuatan doa kita percaya iman kita akan sembuh. Ternyata ada orang yang disembuhkan oleh Yesus pada saat itu tanpa masuk ke kolam itu. Karena dia tidak bisa mendahului orang lain. Mungkin dia buta, dia mungkin lumpuh. Orang buta dan lumpuh tidak akan mungkin bisa mendahului orang yang melihat gelombang itu. Jadi tidak dikatakan itu yang disembuhkan Yesus yang tidak masuk dalam kolam Bethesda itu, dia buta dan lumpuh. Tapi saya bisa bayangkanlah, pastilah dia buta dan lumpuh, makanya dia selalu kalah. Tetapi pada saat itu Yesus lewat dalam kolam Bethesda itu. Hanya satu perkataan dikatakan sama orang yang sudah lama menunggu untuk giliran yang pertama. Dan tidak akan mungkin. Hanya Yesus mengatakan apa? Engkau mau sembuh? Ya Tuhan, aku mau sembuh. Ya sudah, berdirilah. Cukup dikatakan demikian. Berdirilah, angkatlah. Berdiri dia. Tidak dicemplungkan Yesus dia ke kolam itu, atau dibikin Yesus bergelombang kolam itu. Jadi itulah kembali kepada soal dua ini. Iman seseorang bagaimana dia sudah siap untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya percaya, betul saya percaya bahwa Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat. Itu saya katakan kepada orang. Kalau Tuhan kita maha mendengar, maha melihat, kenapa doa kita tidak plong, doa kita tidak bebas gitu, sedangkan manusia sama manusia bisa berbicara begitu bebas. Itulah saya bisa menambah sedikit apa yang sudah disampaikan hambanya tadi, masalah doa. Cuma saya sedikit mau berbicara sekarang ini karena saya melihat semakin banyak gereja bertumbuh dan bertumbuh sampai sekarang ini. Dan ada juga yang menyarankan saya untuk mendirikan gereja khususnya untuk narapidana, karena saya masuk ke penjara-penjara. Apabila brother mendirikan gereja narapidana, pastilah nanti jemaatmu cepat bertambah, karena semua kabupaten kota masuk dan sudah banyak dikenal. Dan saya katakan begini, kalaupun saya mendirikan gereja, membuat suatu ajaran baru, ya, aturan baru dalam gereja itu saya tidak mau. Karena inilah kebanyakan seperti yang sudah disampaikan hambanya tadi, ya, kalau gereja membuat caranya sendiri, membuat pencitraan diri sendiri, ya inilah gereja itu cepat berkembang. Ya, coba gereja itu tidak ubahnya dengan gereja yang lain, orang tidak tertarik. Maka ada lagi gereja pantang menyebut Yesus, pantang menyebut Jesus, hanya Yesua. Ya, saya dalam hati saya, kenapa harus Yesua? Lidah orang Cina mana memang Yesus, enggak Yesus. Yesus kan? Orang Nias juga manggil Yesus, enggak pakai S. Itulah lidah mereka, saya bilang. Jadi saya tidak mau memperdebatkan itu. Kalau iman saya ya sudah. Ya, kalaupun kita tidak memanggil Yesua, ya, yang tertulis dalam kitab suci sampai sekarang orang Israel, ya sudah, dia juga tahulah kalau kita memanggil Yesus, Jesus, ya, dan apa sebagainya. Nah, bukan soal itu. Tapi kalau gereja mempersoalkan harus, kalau tidak itu setan katanya. Dan pernah saya berbicara kepada pemimpin gereja itu. Jadi selama ini kuasa yang turun daripada dia saya minta dalam nama Yesus, ya bisa saya dari iblis itu katanya. Saya tidak mau bertengkar untuk itu. Dan saya tidak mau bertengkar. Kalau katanya itu bisa saya dari iblis, ya dialah itu. Jadi sebatas saya juga bisa menyebut Yesus, Jesus, Yesua Masya bisa. Tergantung saya bagaimana mau menyebutnya. Karena saya fokus kepada dia. Dan dia yang sudah saya kenal. Apapun namanya, saya kira dia tidak peduli dengan saya. Dia tahu itu. Jadi itulah kalau saya
kalau berdoa kepada dia, terkadang saya menyebut dia Adonai Elohim, saya menyebut Yahweh, Jehovah, ya. Tidak harus satu nama yang harus disebut, ya. Iman saya tidaklah. Ini menjadi pelayanan saya nanti tidak berhasil, karena kalau saya membawakan itu dan mengajarkan itu harus menyebut nama Yesua, orang tidak akan bisa terima. Harus menyebut nama Yahweh, tidak semua orang bisa terima, ya kan? Jadi terkadang saya menyebut itu, terkadang nama lain dan sebagainya, dan orang juga percaya kemana tujuan nama itu. Itulah pelayanan saya di mana-mana, sehingga ada persesuaian, kesatuan iman, dan saya selalu mengingat bagaimana Yesus sebelum ditangkap. Sebelum Yesus ditangkap, dia berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu. Sampai 3 kali. Ut omnes unum sain, itu simbol GMKI. Ya Bapa, biarlah mereka menjadi satu. Saya percaya waktu itu Yesus sudah tahu bahwa dunia ini akan terpecah-pecah dalam sekte masing-masing. Tetapi dia tidak harus memaksakan, tidak ada sekte di dunia ini. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang bertumbuh dan bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Maka daripada itu ada petinggi pemuka agama mengatakan bahwa kenapa kita ini mengeluh, padahal gereja lebih banyak daripada masjid, katakanlah masjid, ya kan? Lebih banyaknya sebetulnya gereja ini daripada masjid, kalaupun katanya gereja ini susah izinnya. Ya, saya percaya kalau dibandingkan jumlah orang Kristen dan jumlah rata-rata gereja yang ada di dalam lingkungan Kristen tidak sebanding Muslim dengan masjid. Lebih banyak sebetulnya saya perhatikan itu gereja berdiri, karena kita ini berbagai sekte. Ada gereja yang satu bangun gereja yang lain, bikin sekte yang baru, bikin gereja yang lain. Jadi inilah yang membuat tidak nyaman dalam keesaan gereja. Padahal di PGI ada itu departemen keesaan, dan sampai sekarang di mana tujuannya itu? Sampai sekarang saya tidak melihat di mana tujuannya itu. Satu sama lain gereja saling menjelek-jelekkan atau memuji mengkultuskan dirinya sendiri, saling mengejek dan sebagainya. Dalam hati saya, Tuhan, biarlah dalam pelayanan saya jangan saling mengejek dan satu sama lain. Ya, kalau mereka percaya dengan itu, biarkanlah. Kalau mereka tidak mau makan dan minum yang ini, ya biarkanlah untuk kemuliaan Tuhan. Sementara orang yang makan dan minum ini, biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kembali seperti hambanya katakan, ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, ya silakan. Bagaimana cara berdoa sampai dipraktekkan tadi? Mau berdiri, mau jongkok, mau berlutut dan apa semuanya, asal untuk memuliakan Dia. Kita betul-betul percaya, lebih hormat kita kepada Dia ketimbang kepada raja. Ya, memang Tuhan tidak melihat cara kita berdoa. Dia tidak melihat hati kita kok dilihatnya. Sekalipun secara manusia, kalau raja memang harus tengkurap kita menghadapi raja sampai sekarang ini. Bahkan budaya Jawa kuno itu bicara sama suaminya pun dia harus tunduk begini, ndoro sama suami sendiri. Ya, itu hanya secara manusiawi saja. Tapi saya percaya kalau Tuhan kita itu melihat hati kita kok, bukan cara kita, bukan tubuh ini. Dan tubuh ini tidak akan bisa mampu berdoa kepada Dia. Roh yang hidup, tubuh ini akan mati, ya. Pikiran, jiwa dan batin akan mati, tapi roh tidak pernah mati. Jadi izinkanlah roh kita ini bagaimana berdoa kepada Dia. Kalau disinggung tadi masa melihat Tuhan, saya selalu mengingat daripada perkataan Yesus. Apa dikatakan dalam Matius 5 ayat 4? Berbahagialah orang yang suci, karena mereka akan melihat wajah daripada Elohim. Ya, saya tidak memperjemahkan melihat wajah seperti kita melihat wajah satu sama lain. Ya, saya tidak berani mengatakan melihat wajah Dia. Ya, tapi saya percaya pengertian melihat wajah daripada Tuhan itu adalah melihat bagaimana pekerjaannya, karyanya. Ya, ini semua karena kemuliaan Tuhan, ini karena berkat Tuhan. Ada banyak orang dengan perkataan saja, tapi bukan betul-betul dia amini semua itu datang dari keajaiban Tuhan. Hanya dengan perkataan. Ya, tapi kalau orang yang betul-betul, yang suci hatinya melihat daripada wajah Elohim Tuhan itu, karya Tuhan itu, dia memang betul-betul melihat Tuhanlah yang bekerja sehingga dia berhasil dalam suatu pekerjaan. Dia bisa selamat dari suatu kecelakaan. Dia bisa melakukan pekerjaan yang di luar kemampuan manusia. Jadi bukan hanya dengan kata-kata.
Inilah selalu saya ingat Matius 5 ayat 7 ya, kalau nggak salah itu di situ ya. Ayat ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat daripada Tuhan itu sendiri. Jadi bukan melihat wajahnya. Kita tidak sanggup. Hambanya pun tadi mengatakan tidak sanggup mata kita ini melihat wajahnya. Sekalipun dia sebetulnya bisa menampakkan wajahnya, dia bisa memakai mata kita ini untuk melihat dia seketika ini juga. Tapi bagi dia semuanya ini sia-sia. Dia kan maha bisa. Jadi tidak satu pun manusia dikasih kesempatan mata kita ini melihat dia sampai sekarang ini. Jadi itulah bagaimana saya mengamini apa yang sudah direnungkan tadi. Memang sulit untuk kita melihat dia secara jasmani, karena itu banyak orang tutup mata dan sebagainya, termasuk konsentrasi agar jangan terganggu. Dan kalau saya ditanya, kebanyakan saya buka mata dalam berdoa. Kebanyakan, baik saya sendiri maupun di mata umum begini, ya katakan ratusan orang, terkadang saya lebih banyak buka mata, tutup mata sekali-sekali. Jadi itulah cara saya berdoa. Jadi tidak harus seperti itu, dan saya pun tidak mengajarkan kepada orang harus seperti itu berdoa. Ya kalau saya begitu, terkadang saya lihat orang saya berdoa, kadang saya tutup lagi mata saya begitu. Nah, jadi itulah kalau saya ditanyakan bagaimana engkau berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, bahwa saya percaya bahwa roh saya yang berkata-kata kepada dia, maka itu tidak semua doa saya sama. Dan tidak semua doa itu dimulai dari ini dan diakhiri dari ini. Karena saya percaya Tuhan maha mendengar, dan saya pun kata-kata saya pun selalu tidak sama dengan doa-doa kemarin, hari ini, dan untuk hari besok. Saya tidak banyak berkata-kata. Sekarang ini saya diperhadapkan kepada persoalan bagaimana saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Hari Minggu 2 minggu yang lalu saya bawa kemari orang yang mencuri. Masuk ke rumah saya kasih kamar 1, tapi belum terbukti dia mencuri. Ya. Terus tahu dia jadwal saya keluar kota, berangkat Jumat, pulang Senin malam. Betul. Rupanya Jumat sore dia sudah menggerayangi rumah saya. Saya tinggalkan dia. Jumat pagi saya berangkat, Jumat yang lalu. Ya kan, bukan Jumat kemarin, minggu yang lalu. Ya. Sore dia sudah bereaksi, ada banyak harta diambilnya, dia tidak terlalu mahal, sepeda motor 2, ada AC sempat dibukanya, ada juga mesin potong besi. Itulah dulu yang bisa saya ingat. Sampai sekarang dia dicari orang. Yang saya maksud, saya selalu mengingat perkataan daripada Alkitab mengenai mengampuni, dan termasuk pergumulan hamba Tuhan. Semakin kita dekat rupanya sama Tuhan ini, semakin berat pergumulan. Saya tidak tahu persoalan ibu datang kemari. Saya tidak tahu apakah ini fitnah dan sebagainya. Saya tidak tahu ini akibat daripada kemauannya sendiri sampai di penjara. Tetapi saya mengatakan yang datang kepada saya adalah ini cobaan, bukan karena akibat dosa dan pelanggaran saya. Baik-baik dia saya kasih tinggal di rumah saya kasih makan, saya kasih minum, saya kasih pakaian, saya kasih kamar 1. Saya tinggalkan dia 4 hari 3 malam. Dibawa barang-barang saya, dibongkar lemari dengan apa semuanya, pintu pun didobraknya, yang bukan pintu dia masuk, didobraknya. Terus apakah saya harus balas dendam? Apakah saya harus lapor polisi dan sebagainya? Dan seperti apa yang sudah dilakukannya, saya tidak lapor polisi dan saya tidak membalas dendam. Saya memberkati aja, udah apa yang kau ambil makan situ. Jadi yang saya katakan apa? Rupanya betul juga apa yang dikatakan firman Tuhan. Tatkala Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah lembu emas oleh Nebukadnezar, mereka bertiga tidak mau kan menyembah patung itu. Mereka tetap sujud kepada Tuhannya. Semakin mereka keras kepala tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar, semakin marah raja itu. Dikatakanlah 7 kali lipat panaskan api untuk membakar mereka. Kita ingat itu.
Bikin perapian yang panasnya 7 kali lipat panasnya untuk mereka bertiga ini. Karena mereka keras kepala. Kita lihat kisahnya apa? Orang yang mau menjatuhkan mereka ke tungku itu bermatian. Bermatian oleh karena memang panas dari jauh api itu. Dan mereka jatuh ke dalam tungku pembakaran itu, tak satu lembar pun daripada rambutnya terbakar. Ya, malah mereka disertai oleh malaikat Tuhan di situ, di dalam api itu berkata-kata menjadi 4 orang dan sebagainya. Sehingga apa? Disinilah iman daripada Nebukadnezar dikatakanlah, diberitakan kepada rakyatnya, setiap orang yang mengutuk dari ketiga hambanya ini akan mendapat hukuman daripadaku. Semua rakyat harus menyembah Tuhannya mereka ini. Dari situlah mereka menjadi menyembah Tuhannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Luar biasa. Yang tadinya Nebukadnezar tidak percaya dengan Tuhan mereka, sekarang disuruh rakyatnya itu untuk percaya kepada Tuhan mereka bertiga. Jadi saya mau katakan ini adalah kekuatan doa. Mereka bertiga tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu bertuankan dan tidak ragu-ragu untuk mengalami penderitaan bahkan kematian. Jadi tidak dikatakan mereka berdua, dua bapa kami yang seperti saya katakan itu. Sebelum mereka dijatuhkan, kita tidak mendengar bahwa mereka menyebut dua bapa kami dan sebagainya. Sebelum mereka dijatuhkan, kita tidak mendengar juga bagaimana doa mereka, cuma dikatakan apa? Ya, Tuhanku sanggup menolongku dalam segala malapetaka, dalam segala mara bahaya. Jadi kalau Tuhanku sanggup menolong aku dalam segala mara bahaya, Dia juga sanggup menyelamatkanku dari tangan Nebukadnezar. Jadi inilah kekuatan doa. Mereka sudah tahu apa yang mereka akan dapat selamat, dan dipertunjukkan imannya yang begitu kokoh, dan akhirnya mereka menjadi batu sandungan kepada orang-orang rakyatnya Nebukadnezar untuk mereka bertobat, meninggalkan Tuhannya yang salah dan kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Dan saya ini sangat suka merenungkan arti daripada kejadian itu. Maka sering saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan, semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin kita setia kepada Tuhan, semakin Tuhan menambah persoalan hidup, semakin Tuhan menambah segala pencobaan-pencobaan. Dan di penjara saya katakan, tidak semua saudara-saudara yang dalam penjara ini adalah ujian daripada Tuhan. Kalau memang ini dari perbuatanmu, jangan katakan ini ujian daripada Tuhan. Itu adalah upah daripada perbuatan kejahatan. Kalau memang saudara diperhadapkan kepada ujian Tuhan, bukan merupakan kesalahan. Kalau saudara mencuri, saudara dipukuli, itu bukan pencobaan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mau saudara mencuri dan sebagainya, merampok dan sebagainya. Dan karena itulah kita pintar-pintar mana yang merupakan pencobaan atau ujian daripada Tuhan, dan mana memang kemauan kita sendiri. Karena memang kita sama-sama mengetahui bahwa timbul dosa itu oleh karena keinginan kita itu sudah dibuai oleh nafsu-nafsu dunia ini. Kalau bukan niat daripada manusia itu dibuahi oleh nafsu duniawi, manusia tidak akan jatuh ke dalam dosa. Karena Tuhan juga mengatakan, sejauh timur dari barat aku jauhkan pelanggaran daripadamu. Tetapi manusialah yang selalu mencari jalannya sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan manusia selalu berkedok mengkambing hitamkan iblis. Karena inilah saya melakukan ini. Dan sering saya ulang-ulang ini apa? Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hai Hawa, kenapa engkau makan buah pohon yang di tengah-tengah taman itu? Padahal aku sudah melarangmu. Ular yang kau tempatkan di sisi kami bersama-sama kami, itulah yang merayu aku. Dia mengatakan, aku jika akan memakan buah itu, aku akan sama seperti engkau, dan aku akan mengetahui yang baik dan benar, dan aku tidak akan pernah mati. Maka aku makanlah buah itu. Hai Adam, kenapa kau makan buah itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku bersamaku itu yang kau berikan kepadaku, merayuku mengatakan, buah ini lezat
Dan buah ini adalah pengetahuan di mana kita akan sama seperti Tuhan, maka kumakanlah buah itu. Dan inilah kita manusia. Di dalam pergumulan kita sebagai manusia selalu mengkambing hitamkan iblis, mengkambing hitamkan orang lain, padahal kita sendiri yang melakukan kesalahan. Ada banyak kasus di Tarutung sekarang ini adalah kasus percabulan. Maka itu Komnas HAM Merdeka Sirait datang ke tidak lama ke sana, belum ada 1 bulan, mengatakan Tarutung kota ya sedang dalam bencana ya karena kasus percabulan. Memang di penjara itu, di tahanan Polres itu banyak kasus percabulan, dari anak remaja sampai orang-orang tua terlibat kasus percabulan. Jadi saya mau katakan apa? Jangan disalahkan Android. Jangan disalahkan bagaimana zaman menciptakan HP sekarang ini, yang bisa kita melihat bagaimana percabulan di situ. Bagaimana kita digairahkan dengan hawa nafsu yang kita tidak bisa kendalikan. Dan jangan salahkan anak perempuan yang membujuk anak laki-laki, atau sebaliknya, anak laki-laki yang membujuk anak perempuan dan sebaliknya. Jadi selalu disalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri sendirinya. Karena itu saya sudah melihat kota Tarutung itu banyak kasus percabulan. Dan di Nias sendiri pun ada orang tua yang kepala 7 lebih mencabuli anak-anak dan sebagainya. Dan ini jangan disalahkan lagi Android, jangan disalahkan lagi tuak, dan disalahkan lagi alkohol, tapi salahkanlah dirimu sendiri, karena engkaulah bersama dengan iblis. Keinginanmu telah dibuai daripada roh-roh kejahatan itu, sehingga manusia melakukan kejahatan. Tanpa dibuahi daripada nafsu duniawi, manusia tidak akan melakukan dosa. Kita ingat apa dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 2. Pertama Petrus 4 ayat 2, pergunakanlah sisa waktumu sebelum ajalmu tiba. Jangan lagi mencari nafsu-nafsu dunia, jangan lagi memperkaya dirimu, jangan lagi mencari kebutuhan-kebutuhanmu di dunia ini, tetapi lakukanlah bagaimana yang menyukakan hati Tuhan. Jangan menyukakan hatimu sendiri, itu jelas dikatakan. Dan ini sering orang lupakan perkataan ini. Dalam 1 Petrus 4 ayat 2, lakukanlah waktu-waktumu sekarang ini, waktu-waktu terakhirmu, bagaimana engkau menyukakan hati Tuhan. Jadi kepada orang-orang terpenjara sering saya bawakan ini, apabila keluar dari penjara ini, pergunakanlah waktu kalian. Jangan lagi mencari kepuasan lagi. Ya sudahlah, cukup. Karena di dunia ini tidak akan pernah puas-puasnya. Sudah banyak kesaksian, ya, orang-orang kaya, orang-orang berduit sudah melewati apa yang sudah dinikmati di dunia ini, bahkan sudah berulang, akhirnya tidak ada kepuasan, tidak ada ketenangan. Kalau ku cari damai, kita nyanyikan, cari kesenangannya ku dapat dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidup. Kita ulangi lagi. Kalau ku cari, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kesenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi banyak cara manusia mencari damai, kesenangan, mencari hiburan apapun di dunia ini. Sudah bosan, tidak dijumpai, tidak pernah puas, dan akhirnya bunuh diri. Gampang dengan HP kita ini kita mencari. Orang-orang yang bunuh diri tidak menemukan kedamaian, keluar itu. Orang-orang kaya yang mencari kedamaian atau hiburan atau apapun, yang bunuh diri, keluar itu. Inilah hebatnya Android ini. Ada nama-nama di situ. Ya, jadi memang dunia tidak pernah memuaskan dirinya sendiri sampai sempurna. Dan akhirnya orang yang bertobat, hartanya dijual.
hartanya dibagi-bagikan. Tetapi orang fasik sampai sudah mau mati, sedikit hartanya pun tidak diberikan untuk kebajikan. Ada banyak contoh di Android ini. Kita cari orang-orang kikir, kita cari orang-orang kaya yang tidak mau memberikan hartanya. Dan kalau kita buka di laman yang lain, kita cari orang miskin yang mengorbankan kekayaannya banyak. Keluar juga ini, keluar contoh-contoh kisah di dunia ini yang betul-betul memberikan hartanya kepada kebajikan dan kemurahan. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan. Banyak gagal oleh karena apa? Karena memang mengumpulkan harta itu untuk dirinya. Karena pendeta katanya kepada hamba Tuhan itu hanya menerima berkat, tidak memberi berkat. Kita hanya menerima berkat. Kalau yang memberi berkat itu adalah jemaat-jemaat. Kalau hamba Tuhan hanya menerima. Dan seringkali ini khotbah-khotbah saya dengar ini atau perkataan cerita-cerita, ada katanya pendeta orang Batak ini, ya kan? Jadi ada minta bajunya, orang minta telanjang dada gitu. Terus datang anaknya, Pak, kasihlah bajumu satu dulu sama itu yang minta itu kan. Kan dikatakan kalau ada bajumu dua kasih sama orang lain. Kalau ada orang telanjang kasih bajunya. Iya, itu khotbah. Itu khotbah Bapak itu sama orang lain kan. Bukan sama Bapak, itu berlaku. Dan Bapak saya ini pun pernah mengatakan itu sama saya. Jadi sering saya ingat itu perkataan orang, itu yang saya khotbahkan itu untuk orang lain, itu bukan untuk Bapak itu. Kalau kita hanya menerima saja. Inilah kejahatan daripada hamba Tuhan yang tidak mau berkorban waktu, tenaga, uang. Ya, hanya menerima, tapi tidak mau memberi lagi. Yang saya tahu kalau kita menerima berkat, kayak saya jujur aja, kalau ada yang kasih uang sama saya nggak pernah saya tolak. Tetapi semampu saya juga, ini saya bagi-bagi juga sebisa saya. Ya tentu ada juga yang saya makan lah, nggak mungkin apa dikasih orang saya kasih lagi. Ya tentu untuk saya makan juga, untuk ongkos saya juga kan begitu. Misalnya orang kasih 1 juta, masa saya kasih lagi 1 juta sama orang miskin? Enggak, karena saya perlu ongkos, perlu juga makan minum, perlu dan sebagainya. Tetapi saya juga masih bisa memberi, ya, daripada pemberian orang. Jangan seperti cerita dari bapak saya ini tentang pendeta itu. Ada pendeta, saya ulangi sekali lagi, ada pendeta dalam satu keluarga. Ada anaknya minta tidak pakai baju. Datang katanya sama bapaknya pendeta, Pak, itu kan bapak pernah berkhotbah itu kalau yang telanjang kasih baju dan apa. Kasihlah bajumu, katanya. Oh enggak, itu khotbah itu untuk orang lain, itu bukan untuk bapak. Jadi inilah yang saya sering katakan kepada orang, semampu saya, bahkan saya rindu kalau bisa saya mati di penjara lah. Jadi janganlah mati saya di night club, janganlah mati saya di tempat hura-hura, di kafe-kafe. Walaupun saya masuk kafe juga, saya tidak munafik. Kalau saya di kafe, saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya pendeta misionaris Daniel Pardede, mau menyanyikan sebuah lagu. Orang terbelalak mata, oh Pak pendeta masuk kafe juga. Ya. Jadi saya tunjukkan bahwa saya ada perbedaan sama mereka. Ya, kalau mereka itu minum 1 teko, ya saya minum 1 gelas. Saya tidak munafik, saya bilang saya datang. Kalau nggak kayak gitu, mereka tidak masuk firman Tuhan. Ada grup-grup yang minum tua, saya masuk. Ya, bukan saya peminum tua, walaupun saya mau minum tua segelas 2 gelas. Itu untuk kesehatan saya. Dan saya jujur kalau saya minum tua yang aslinya itu memang bagus, enak kok itu. Jadi darah itu semakin lancar itu. Dan ibu-ibu kan sering dikasih minum tua itu. Bika Ambon juga tanpa tua, mana ada Bika Ambon. Jadi nggak perlu ya Pak Pendeta ya, tidak perlulah kita fanatik lah. Sama sekali tidak bisa minum tua. Ya cuma memang karena kita sudah warga kerajaan sorga, harus ada pembaru. Janganlah sama engkau seperti dunia ini. Ya saya tidak sama, artinya kalau saya peminum tua di situ sama mereka, tidak. Saya harus ngambil jarak. Orang narkoba juga saya berdekatan sama mereka, bukan berarti saya harus makan dan minum narkoba, tidak. Iya, kalau tua masih saya mau. Dan ini sering saya saksikan, tidak perlu munafik. Jadi jangan ada hamba-hamba Tuhan minum tua di gereja tapi di kedai tua tak berani atau malu dan sebagainya. Mana yang lebih Tuhan suka? Sedangkan Yesus juga datang ke tempat pelacur. Yesus sendiri juga, ya. Yesus sendiri juga memeluk seorang pelacur, ya. Datang orang-orang pada saat itu, ya. Mana apakah ya
anak-anak Tuhan katanya bisa memeluk pelacur ya. Jangan kita yakini ajaran-ajaran dunia, tetapi bukan berarti kita memeluk orang pelacur begini kita melacurkan diri. Itulah namanya kasih. Dan disinilah terkadang hamba-hamba Tuhan tidak berani melakukan itu, takut dicibir. Kalau saya, silakanlah orang mencibir saya, yang penting saya tahu kok. Saya pegang pelacur pun ya orang lah yang menilai saya, terserah ya. Yang pasti tatkala saya mendoakan dia, terkadang saya peluk juga dia begini, saya tepuk-tepuk ya itu. Dan dia juga tahu bahwa saya sedang mendoakan dia. Jadi berbagai cara manusia berbeda-beda dalam pelayanan, berbagai-bagai pelayanan. Yang penting kembali kepada hamba Tuhan mengatakan, biarlah demi kemuliaan Tuhan. Dengan cara berdoa bagaimana memuliakan Tuhan? Ya bikinlah caramu bagaimana begitu. Mau tutup mata atau tidak tutup mata, mau rentang tangan, mau angkat tangan dan sebagainya. Itu dulu dari saya, terlalu panjang nanti dari saya. Jadi saya sangat tertarik bagaimana dari Markus 11 ayat 24 ini. Jika engkau meminta sesuatu apapun, jika engkau berdoa, percayalah engkau sudah menerimanya, padahal pun diterima loh. Ini jarang dihotbahkan ini. Ini jarang ini direnungkan. Percayalah engkau sudah menerimanya, makanya sudah sembuh. Makanya ada terkadang mengatakan, kok gereja sana gitu doanya belum diterima aja sudah kata sudah sembuh. Jadi kontroversial terkadang ini kepada orang yang tidak mengamini. Ya. Jadi kalau nggak begini kita berdoa, kalau kita berdoa mudah-mudahan sembuh, saya yakin Tuhan juga menjawab mudah-mudahan sembuh dan mudah-mudahan aku menyembuhkan. Jadi ini sering juga saya ingat kepada orang-orang berdoa. Kalau berdoa kepada Tuhan, janganlah Tuhan mudah-mudahan engkau mengasihi dia, mudah-mudahan Tuhan sembuh, mudah-mudahan dia sukses, mudah-mudahan dia selamat. Maka Tuhan akan menjawab, ya mudah-mudahan nanti ku kasih kesuksesan, mudah-mudahan nanti ku kasih dia kesembuhan, mudah-mudahan ku kasih dia selamat di jalan. Tetapi sangat berbeda kalau kita berdoa, Tuhan Yesus, kami akan sampai di tempat tujuan kami jam sekian dengan selamat. Kami berdoa karena engkau pemimpin kami, menjaga kami pasti selamat dan tidak akan seorang pun mengganggu kami. Jadi terkadang orang beda lagi, tiba-tiba mobilnya jatuh. Jadi orang yang mendengar doanya tadi mencaci maki, itulah doa kau itu. Kau apa itu istilahnya? Itu takabur doa kau itu. Kau sudah katakan kau selamat, kau masih dalam perjalanan. Padahal ayat ini mengatakan kita harus percaya. Nah, sekarang mobilmu jatuh. Ya, tapi kalau orang berdoa itu tidak bisa menjawab, dimaki-makilah dia. Kalau mobil saya jatuh, saya katakan begini, itu kemauan Tuhan. Ya, itu kemauan Tuhan. Saya harus kuat dalam berdoa saya tadi. Sekalipun saya mengatakan jam sekian saya harus sampai ke sana Tuhan karena engkau menyertai saya. Tak taunya Tuhan mencoba saya. Dibalikkan mobil saya. Mengeluh enggak saya atau tidak. Jadi kembali kepada Tuhan semuanya. Baik atau buruk, berhasil atau gagal, kembalikan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Jangan kembalikan kepada si iblis atau iblis. Jangan katakan bahwa itu adalah pekerjaan daripada iblis. Bahwa iblis tidak berkuasa. Iblis tidak akan pernah berkuasa menjatuhkan mobil kita. Itu harus kita percaya. Kalau enggak kita percaya, ya sudah, jatuhlah kita dalam dosa. Mobil saya jatuh itu karena kemauan Tuhan. Biar saya kuat. Rumah saya dibongkar kemarin, saya dalam pelayanan Jumat Sabtu Minggu Senin, itu kemauan Tuhan. Dia mencoba saya. Gitar saya belasan juta itu. Gitar belasan juta, sepeda motor 2, AC, belum yang lain-lain. Ya, padahal uang cash saya sekarang paling berapa? Paling ada 3 juta uang cash saya sekarang bisa pegang duit. Tapi ya sudahlah. Saya tidak melabur, tidak apa, biarkanlah dia biarlah dia sadar atas pikirnya. Saya menunggu dia, tetap saya menunggu dia. Jadi itulah dulu dari saya. Kita bisa akhiri ya Pak ya. Itulah dulu dari saya. Biarlah apa yang kami sampaikan kepada Ibu di sini yang kami tidak tahu persoalannya, ya Tuhanlah yang tahu. Tetapi katakanlah kepada Tuhan, saya akan mau memulai hidup saya lewat penjara ini untuk sisa hidup saya
untuk kemuliaan-Mu nanti Tuhan. Inilah doakan. Bagaimana cara ibu nanti berdoa kepada Tuhan? Ya mintalah dia mengajarimu cara berdoa yang paling baik. Kalau namun kita satu sama lain, kita pasti berdoa berbeda-beda dengan cara dan bahasa kita. Sudah Pak ya? Kita akhiri, ayo kita bangkit berdiri, kita bernyanyi.